3 bulan merasakan peliknya permasalahan dalam rumah tangga, kini Dausmini dan juga Shelfie Hanawijaya akhirnya telah resmi bercerai. Ya, hal itu lantaran Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah memutuskan perkara cerai antara Dausmini selaku tergugat dan mengabulkan permohonan Shelfie selaku penggugat. Dan dalam sidang putusan yang berlangsung secara daring kemarin, beberapa poin termasuk status sang anak angkat mereka, yakni Al-Fatih, juga terkandung dalam putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim secara ikor. Lantas, seperti apa ungkapan yang coba disampaikan Dausmini dan juga Shelfie Hanawijaya yang saat ini telah resmi bercerai? Namun, benarkah pula situasi kini masih memanas lantaran Shelfie belum juga bisa bertemu dengan Al-Fatih yang kini tinggal bersama Dausmini? Bahwa sejak hari ini, tepatnya di tanggal 3 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Depok telah memutus perkara cerai dan pengasuhan anak antara Dausmini selaku tergugat dengan Shelfie Hanawijaya selaku penggugat. Yang mana dalam putusan tersebut terdapat 4 poin. Poin pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Poin kedua, menyatakan Daus selaku tergugat menjatuhkan talak bain sugra kepada Shelfie Hana sebagai penggugat. Poin ketiga, menolak gugatan penggugat untuk sebagian. Kemudian poin keempat, itu lebih tepatnya adalah membebankan biaya perkara kepada penggugat. Ya, alhamdulillah, mohon izin Bang. Ya. Ya, alhamdulillah ya Rabbil Alamin, akhirnya yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti kurang lebih hampir 3 bulan ya, dari Februari sampai tadi sore kemarin pun kita sempat sama Mami pun deg-degan. Deg-degannya bukan karena putusan perceraiannya, tapi akasuh gitu. Tapi alhamdulillahnya di sore tadi sekitar pukul 3 ya Bang ya, itu alhamdulillah doa-doa kita semua dikabulin sama Allah, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Akasuh atau DDAL itu jatuh ke tangan Dausmini, tidak ke pihak sana. Itu dia. Jadi sama sekali tidak ada hak untuk mereka untuk mengambil atau segala macamnya, udah nggak punya hak untuk mereka orang. Dari Majelis Hakim dan akhirnya sudah menyandang status janda. Semoga di status janda ini saya bisa menjadi yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih dewasa menjalani hidup. Kalau pihak mereka preskon hari ini mau menyampaikan berpendapat apapun terkait putusan itu, silahkan. Itu hak mereka. Itu hak mereka, apapun yang disampaikan, apapun yang dibicarakan. Yang jelas kalau saya lihat, Dausmini ini sudah mulai panik. Karena tidak ada lagi berita-berita yang memviralkan dia gitu loh. Karena kalau saya lihat, justru dia yang pansos di dalam perkara ini. Mulai dari anaknya dulu yang dibongkar dia bukan anak kandung, membuat seolah-olah istrinya atau Shelfie ini seolah-olah selingkuh dengan dengan Mukhlas gitu loh. Dia membuat dia membuat dalil seolah-olah istri selingkuh sama Mukhlas. Bisa jadi itu biar beritanya panjang. Dia bangun seperti itu. Dia nggak laku kok. Acara apa Dausmini ini di TV? Nggak laku dia. Sehingga wajar kalau dia melakukan pansos. Wajar kalau gugatan yang dilayangkan oleh Shelfie ini dia gunakan untuk pansos. Sama kayak siapa itu? Ratu itu. Sama kayak si Ratu ini, dia tidak punya kapasitas sama sekali di dalam perkara ini.
Ingatlah, ini perdata loh. Tidak boleh ikut campur, tidak boleh mengomentari, tidak boleh ada di dalamnya kecuali kuasa hukum. Ini amanat undang-undang. Ini diatur, ini aturan hukum. Gitu. Kecuali pengacaranya berpendapat, membantah, menyanggah segala macam, itu kewajiban justru kalau pengacaranya. Tapi kalau kayak Ratu, Sita, itu tidak punya kapasitas sama sekali dia itu. Itu gerombolan-gerombolan pansos itu. Berbicara mengenai panasnya perseteruan antara Daus Mini dan juga Shelfie Hanawijaya, dalam beberapa fakta menyebutkan jika kini keduanya tengah bersitegang dalam memperebutkan hak asuh anak angkat mereka, Al-Fatih. Sebagaimana Daus yang ditetapkan sebagai pemegang penuh hak asuh Al, namun pada kenyataannya hal tersebut justru membuat pihak Shelfie merasa tidak terima jika sang anak yang sempat dirawatnya itu kini jatuh ke tangan sang mantan suami secara utuh. Mengaku akan terus memperjuangkan haknya untuk merawat Al. Maka seperti inilah curhat Shelfie usai mendengar pernyataan dari pihak Daus yang menyatakan kemenangan atas hak asuh anak sambung mereka, Al-Fatih. Masih dalam pertimbangkan soal hak asuh karena memang bukan dijatuhkan oleh Bang Daus saja, karena ini ada masih ada ikatan antara aku dan Bang Daus, itu masih ada hak lah untuk mengasuh keduanya, bukan hanya Bang Daus saja yang mengasuh untuk mengasuh Al. Jadi ya aku juga pun ada hak untuk mengasuh Al-Fatih. Bukan nggak semuanya di pihak Bang Daus kok. Jadi keduanya masih ada hak lah mengasuh Al-Fatih bareng-bareng. Itu sih. Kalau misalnya dari pihak sana dikuasai Al, ya kemungkinan saya dan kuasa hukum akan bertindak ke Komnas Anak sih. Ya karena kan lagi-lagi kalau Daus kan niatnya ibadah. Ya kan, ibadah yang mana pengen ya ada anak gitu kan. Kalau babang kan jarang di Daus kan, kalau libur atau lagi libur doang paling di Daus gitu kan. Sisanya itu kan sama mamanya gitu paling gitu. Makanya disitulah Daus bahwasanya ya itu pengen yang benar-benar Dede tuh gitu, anak yang benar-benar buat jagain Daus nantinya, nemenin Daus syuting segala macamnya gitu. Oke, tapi pengasuhan anak itu tidak diputus dan mereka juga ditolak gugatannya. Artinya apa? Artinya pengasuhan anak itu tetap berada pada Daus, yang sejak awal kami juga memang meyakini bahwa tidak memiliki bukti apapun. Sehingga putusan Pengadilan Agama Depok ya sangat selaras dan sependapat dengan kami selaku penasihat hukum. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh pihak penggugat sejak awal ternyata hanya sebatas kata-kata, dan apa yang kami sampaikan adalah lebih tepat kepada fakta hukum, fakta sebenarnya, dan kita bisa membuktikan di dalam persidangan bahwa anak yang bernama Al-Fatih adalah anak titipan dan tidak tepat ketika diajukan ke dalam pengadilan. Walaupun mereka menyandarkan pada pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz berada kepada ibu. Tapi mereka lupa bahwa dimensi atau kaidah hukum dalam penerapan pasal tersebut hanya mengatur bagian anak kandung, bukan yang menjadi anak titipan. Tidak masuk seperti itu. Jadi putusan Pengadilan Agama Depok saya berasumsi adalah putusan yang sangat tepat. Ya intinya ada keadilan lah dari pihak sana, jangan terlalu menguasai semuanya hak asuh, karena bagaimanapun saya juga ada hak untuk mengasuh Al, gimana pun saya juga ibunya, bundanya. Ya kalau misalkan tidak dipertimbangkan ya kemungkinan ya memang harus
jalannya harus ke Komnas Anak. Itu aja sih tujuan saya sama kuasa hukum. Ya memang harus bareng-bareng ngurusin gitu, berbagi waktu sebulan berapa hari di saya atau berapa minggu di saya. Nah itu ada keadilan gitu, nggak semuanya harus berpihak di pihak sana terus. Saya juga ada hak, karena kan di majelis hakim pun mengatakan soal hak asuh itu keduanya ada hak lah gitu. Nggak mungkin saya datang tiba-tiba ke sana yang ada nanti saya diusir lagi. Ya kemungkinan saya mau ngubungin Bang Acong, gimana langkahnya baik, gimana tujuannya ke depannya kayak gimana nih soal Al. Saya sih maunya ada musyawarah lah. Bang Daus dan saya harus ada mediasi soal terkait Al-Fatih. Ya kemungkinan harus ada omongan juga nih dari pihak sana, harus ada mediasi lah soal tentang Al. Ya mau nggak mau ya memang harus ke Komnas Anak juga kan. Jadi biar ada musyawarahan lah gitu di pihak sana dan pihak kami kayak gitu. Karena kasihan juga nih, orang tuaku juga nangis terus mikirin kesian. Kita juga kan ngerasain ngurusin dari orok merah sampai umur 1 tahun lebih, udah kayak anak sendiri, udah sedaging. Wajar lah kita juga punya hati sayang sama Al, kayak gimana perjuangannya untuk Al gitu. Sebagainya, makanya saya bilang bukti ini di pihak kita ini sangat sempurna, iya kan? Makanya saya bilang kalau seandainya mereka mau mengajukan upaya hukum banding silakan saja, tapi kami masih meyakini bahwa apa di tingkat banding nanti ya insya Allah tidak jauh dari apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Depok. Ya kemungkinan saya juga mau ada keadilan juga. Ya intinya berbagi waktulah biar ngerasain sama-sama ngurusin sampai Al jadi anak sukses, anak baik. Itu aja sih keinginan aku sih ya kayak gitu, ngurusin bareng-bareng lah, jangan egois. Tolong buang egoisnya, jangan dibalas dengan dendam. Toh juga kita udah ada keputusan, udah resmi, belum resmi juga ya karena aktenya belum keluar sih. Ya intinya udah ada putusan lah, udah keluar juga putusannya. Kita juga sama-sama harus introspeksi diri gitu, gimana gedein bareng-bareng, jangan ada keegoisan masing-masing. Itu aja. Aku nggak mau capek juga sih ribut sana sini gitu, perkara nggak selesai. Intinya udahlah sekarang urusin Al bareng-bareng. Itu sih tujuan saya sama mama sama ayah, pengennya yang terbaik aja demi Al gitu. Pihak sana juga harus mengerti lah gitu, jangan egois maksudnya.